Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Baik, luar biasa. Amin, luar biasa. Saya senang sekali melihat wajah-wajah teman-teman semua. Oke, saya juga ingin menyapa untuk teman-teman yang sedang mengikuti secara online. Selamat datang di kebaktian kami IFGF Tokyo. Tuhan memberkati. Ketik di layar chat saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Apapun rasa pujian syukur saudara. Oke, terlalu dekat ya sama ini ya. Feedback karena is it okay? Thank you. Terima kasih juga untuk semua yang melayani, di mana kita tahu kalau kemarin gitu ya, cuacanya itu panas ya. Kita sampai keringetan, tapi hari ini kembali dingin lagi sampai hujan di luar gitu. Tapi apapun keadaan, apapun cuacanya, kita tahu Tuhan memberkati kita. Kita mau setia sama Tuhan. Amin. Oke, sebelum saya lanjut untuk membawakan firman Tuhan, perkenalkan nama saya Eli Rahman, panggil saja saya Eli. Saya berasal dari Jakarta, tinggal di Jepang sudah sekitar 20 tahun. Saya bekerja saat ini sebagai guru bahasa Inggris, ALT, Assistant Language Teacher di Saitama. Dan Saitamanya itu dekat dengan Gunma. Jadi ketika pagi saya melayani di Gunma, jadi kebaktian kita di Gunma itu jam 9 pagi. Setelah selesai kemudian saya bisa datang kemari untuk bertemu dengan teman-teman semua. Ya, saya melayani di Tokyo hampir sekitar 20 tahun. Saya start di sini sebagai pelajar di bawah beasiswa Mobukan Gakusho, Departemen Pendidikan Negara Jepang. Puji Tuhan, itu bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kebaikan, bukan sama sekali karena saya pintar, enggak. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Oke, hari ini saya akan membawakan tema mengenai living boldly. Gitu. Pertama-tama saya akan mengkoneksi lagi, gitu, menghubungkan dengan khotbah Pastor Caleb minggu yang lalu saat 17 April kebaktian Paskah. Siapa yang dari antara kita di sini ada yang ikut dari minggu kemarin kebaktian Paskah? Oke, gak ada yang angkat tangan, padahal saya tahu banyak yang hadir gitu ya. Jadi kita akan review sebentar, jadi maksudnya mengulangi kembali, mengingatkan kembali apa sih yang kita sudah belajar dari minggu kemarin. Oke, jadi slide-nya bisa dibuka yang pertama. Oke, saya juga buka slide saya dari handphone. Oke, jadi living boldly. Jadi kalau ada yang kemarin minggu kemarin datang, itu pastor kita berbicara mengenai apa ya, gitu kan? Mengenai siapa ya, nama yang dicantumkan itu siapa ya? Lanjut slide. Oke. Hai, jadi mengulangi kembali, review kembali, Barabas, Barnabas atau Barsabas ya? Namanya mirip-mirip ya. Barabas, Barnabas, Barsabas, Barbar, apa ya? Oke, jadi saya mau cerita sedikit yang minggu kemarin. Kami dari Gunma, Jadi dari Gunma, saya jemput Katrin dan 2 orang. Satu brother kita Ayong dan satu lagi brother kita Marbuah Pasaribu. Terus, Bang Marbuah ini bilang katanya, aduh di Jepang ini kok susah ya cari orang Batak. Hah? Benar saja. Kayaknya banyak ya. Terus saya tanya, abang namanya marganya siapa? Terus dia bilang, marga dia Pasaribu. Terus saya bilang, kayaknya di gereja kita ada deh yang namanya mirip-mirip itu Pasaribu. Siapa? Juli, karena Juli marganya Pasaribu. Ternyata setelah dicek Pangaribuan. Gitu. Sama ribunya gitu ya, ribu. Tapi ternyata dia namanya Juli Pangaribuan gitu ya. Hai Juli ada di sini? Nggak ada, atau mungkin ikuti online. Jadi namanya
salah gitu kan. Oh, jadi saya sorry salah. Saya kira oh iya namanya Pangaribuan bukan Pasaribu. Begitu juga dengan kita gitu ya di sini. Namanya Barabas, Barnabas, Barsabas. Siapa gitu ya? Toto bisa tukar-tukar gitu. Oke, jadi kita lihat slide berikutnya. Barnabas, siapakah Barnabas ini? Saya akan minta seseorang siapakah yang bisa membacakan dari Kisah 4, 36 sampai 37. Ini sudah tercantum di sini jadi bisa bacakan. Saya mau yang di belakang. Siapa yang di belakang? Nengai sih Mas. Tidak kelihatan dari sini. Bang Robin bisa baca kah? Nengai sih Mas. Kisah 4 yang kenceng ya. Oleh rasul-rasul. Oh, thank you. Ya, dikasih mic. Jadi sehingga semua bisa dengar. Oke, lanjut. Oh, belum ya. Kisah Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, ya, thank you. Jadi yang disebut Barnabas itu siapa sih sebenarnya? Gitu dibilang namanya sebenarnya Yusuf ya. Oke, demikian pula dengan Yusuf gitu yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Dia ini orang dari suku mana? Orang dari suku Lewi gitu. Dari mana asalnya? Oke. Baik. Jadi inilah yang namanya Barnabas gitu ya. Jadi dia bukan yang diterangkan pastor gitu minggu lalu, bukan dia gitu. Inilah yang namanya Barnabas gitu ya. Apakah dia seorang baik atau seorang jahat? Di kalimat selanjutnya dicantumkan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Oke, rasul-rasul. Di sini bahwa dia adalah orang yang baik hati gitu ya. Karena di awal-awal gereja mula-mula mereka itu komunitasnya sangat erat gitu ya. Mereka bersama-sama berkumpul dan taat dalam pengajaran para rasul. Kemudian juga mereka juga menjual miliknya. Jadi satu untuk bersama gitu, saling menolong gitu, memecahkan roti, komuni bersama, perjamuan bersama. Itulah dari gereja mula-mula, lifestyle-nya dari gereja yang mula-mula. Dan dia ini Barnabas adalah salah satu dari orang-orang yang ada di gereja awal atau mula-mula. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya adalah Barabas. Oke, tolong bisa ada baca di Matius 27 sama 27 ayat 16, sorry. 27 ayat 16, ada yang bisa baca? Mungkin ya suaranya kenceng. Saya sudah tidak kenal nama-nama lagi. Oke, Harry, thank you. Itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kau kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Oke, selanjutnya karena mereka sudah berkumpul. Oh, sudah ya. sorry, saya nggak ngikutin. Oke, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus Kristus, ya kan? Nah, selanjutnya go on. Oke, Barsabas. Mirip-mirip ya namanya. Barsabas ini siapa gitu kan? Kita baca, kelihatan nggak? Terlalu kecil ya? Atau mungkin yang di depan bisa baca, brother kita bisa kelihatan kan? Oke. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 23. Kisah Para Rasul 1 ayat 21
Jadi harus ditambahkan kepada kami. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22. Oke, 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Oke, terakhir 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah membaca. Hai, jadi di sini siapa sih yang disebut Barsabas? Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, bangkit naik ke surga, kemudian rasul-rasulnya ini yang tadinya 12 kan jadi tinggal 11 kan? Jadi tinggal 11 berarti ada satu lagi yang harus menggantikan kedudukannya Yudas. Maka dicarilah orang yang mempunyai syaratnya harus apa? Mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi kaminya itu adalah para rasul, jadi bersama-sama dengan mereka yang udah berkumpul, udah tahu mukjizatnya Yesus dan lain-lain. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Gitu kan? Jadi dipilihlah ada 2 orang kandidatnya. Kandidatnya adalah di ayat 23 dikatakan, lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Kandidatnya 2. Tapi kalau kita lihat di sini namanya ada 4, ya enggak? Yusuf, Barsabas, Justus, Matias. Oke. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus baca dengan teliti. Makanya ketika renungan pagi, ketika baca firman Tuhan, adakanlah benar-benar jam yang khusus gitu ya untuk kita baca firman Tuhan. Jangan cepet-cepet. Ya. Kita memang butuh waktu untuk cepet-cepet, tapi ada juga waktu kita untuk bersama dengan Tuhan merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca lagi dengan teliti ayat ini, ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Oke, jadi 1 orang namanya ada? 1 orang namanya ada berapa? 3. Namanya Yusuf, Barsabas, Justus. Oke, dan kemudian kandidat yang kedua adalah Matias. Dan yang terpilih adalah Matias. Good. Ya, yang terpilih adalah Matias untuk menggantikan kedudukannya dari Yudas yang mengkhianati Yesus dan yang sudah bunuh diri, yang sudah meninggal gitu ya, yang sudah mati. Oke, jadi balik lagi kepada pertanyaan saya yang awal. Minggu kemarin pastor bicaranya tema Paskah kita mengenai siapa? Barabas, Barsabas atau Barabas? Pingpong, semuanya menjawab dengan betul. Barabas gitu ya. Barabas itu seorang yang baik atau jahat? Jahat. Dia itu pemberontak, pembunuh gitu ya, penipu dan melakukan hal-hal yang jahat. Dia dipenjara gitu ya bersama dengan Yesus. Ketika saat disalibkan, saat di pengadilan, maka orang-orang disuruh pilih Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang mau dibebaskan. Orang banyak bilang Yesus Barabas suruh dibebasin, Yesus Kristus yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan dihukum di kayu salib. Itu sebenarnya adalah penggambaran dari Anda dan saya gitu ya, dari kita semua. Karena sebenarnya adalah kitalah yang pendosa-pendosa itu. Kita dibebaskan, Tuhan Yesus yang tanggung dosa kita di kayu salib. Kita dibenarkan, Tuhan Yesus yang dipersalahkan. Semuanya sudah ditanggung Yesus Kristus di kayu salib. Makanya itu adalah makna sebenarnya dari Paskah. Saya yang dibebaskan, Tuhan Yesus yang dijadikan dipersalahkan. Tuhan Yesus memberikan kita kebebasan. Itulah makna Paskah. Ini baru pembukaannya doang loh. Belum firmannya, baru pemanasannya.
Oke, jadi yang tadi yang saya sajikan ini ada 3 orang ini ya dengan gambar yang berbeda-beda. Ketika saya menyiapkan slide ini agak-agak bingung juga gitu ya. Karena kan kebanyakan yang ada tuh Barabas tuh banyak. Barnabas dan Barsabas sedikit gambarnya gitu kan. Di sini saya pakai gambar-gambar ini untuk menolong kita ilustrasi yang berbeda gitu ya, menunjukkan bahwa 3 orang berbeda. Jadi bukan berarti orang ini benar-benar orang asli gitu. Ini adalah ilustrasi gitu. Yang saya paling sulit adalah ketika saya harus mencari yang namanya Justus gitu kan. Bingung nih yang mana gitu kan. Semua ilustrasinya gambar kakek-kakek berjenggot. Ya udah yang mana aja deh. Gambar yang penting yang lain gitu ya. Jenggot yang kakek-kakek udah plok. Jadi jangan dianggap gitu ya. Ini benar gitu ya orang benar. Ini hanya ilustrasi. Oke. Karena banyak dari kita cara belajar kita ada yang visual. Dengan kita melihat kita jadi cepat ingat. Ada juga yang belajar dengan cara mendengar. Begitu dia dengar dia ingat. Begitu dia baca, dia lupa. Ada juga yang tipe orang belajar itu dia baca. Dia tulis, maka dia ingat. Ada juga yang dia dengan cara melakukan. Misalnya dengan ngomongin gitu ya, firman Tuhan. Maka dia dengar, akhirnya dia bisa ingat. Nah, untuk mengakomodasi teman-teman semua bagaimana cara Anda belajar, makanya saya tempatkan ada gambar-gambar, ada misalnya minta untuk seseorang membacakan, ya. Puji Tuhan, teman-teman semua adalah orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut kembali dengan mengenai tema kita selama bulan ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 4 dan juga untuk bulan depan Mei Kisah Para Rasul 5 mengenai living boldly. Living artinya hidup. Oke, ikiteru. Oke, hidup. Oke, boldly artinya hai. Sorry, maaf, jauh-jauh enggak dengar. Oke, berani. Yes. Boldly juga. Kalau kita suka ngetik di komputer dengan Word, kan ada juga bold ya. B. Ya kan ada U. Strip bawah. Ada juga I yang dicetak miring, gitu kan. Oke, kalau B itu artinya bold ya. Jadi diketik dengan apa? Iya, dengan lebih hitam gitu ya, dengan lebih besar gitu kan. Ya kan bold, B. Dengan lebih hitam, lebih besar cetaknya gitu kan. Oke, ada nggak di sini yang zamannya itu masih mesin ketik, cetek. Ada yang pernah pakai itu nggak? Nggak ada yang ngaku. Zamannya saya itu ya, mesin-mesin ketik yang berat itu loh. Bawahnya tuh berat. Cetek. Mengetik 10 jari. 11 jari yang ada. Ya, ngetik 10 jari. Kalau udah di sini nih, yang huruf A gitu, sering masuk di antara tutsnya gitu ya, kejepit kan. Sering banget, makanya kalau pelajaran mengetik tuh paling bete. Ya udah gitu kan puterin musik kan. Sesuai dengan musik, ayo ngetik tok. Ada yang ngetik gitu? Kok nggak ada yang ngaku sih? Kayaknya cuma zaman saya doang dong. Oh sorry. Oh thank you tante. Oke. Thank you dapat dukungan. Yes oke. Jadi aduh berat banget gitu kan. Ngerti? Gimana cara ngetik bold? Gimana cara ngetik ditebelin? So, jadi di reverse gitu ya, cetrek, diulang lagi, ketik lagi, cetrek lagi, ulang lagi, ketik lagi, supaya tebel, ya nggak ada yang ngalamin zaman itu ya, aduh, yang ngetik skripsi aja jadi lama banget gitu kan, udah mana kalau salah masih di tip X lagi gitu kan, Oke, jadi berulang-ulang kali, demikian juga dalam hidup kita berulang-ulang kali ngapain? Baca firman Tuhan, berulang-ulang kali apa? Mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa bold, terlihat dengan
jelas gitu, dicetak dengan tebal sehingga bisa mudah diingat, bisa mudah jelas dilihat gitu. Dilihat apanya dari kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dilihat apanya? Bold. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh urapan Tuhan, kehidupan yang memberikan sukacita di mana kita berada, kehidupan yang memberikan damai sejahtera, kehidupan yang memberikan solusi dimanapun kita berada. That's we are. Kalau kita udah kehidupan yang kehilangan mukjizat, ya ditinggalkan orang, jadi orang biasa-biasa. No, kehidupan kita lebih berharga daripada itu, daripada sekedar dilewatkan hanya jadi orang biasa. No, kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa, living boldly. Hidup yang segera bisa dilihat orang dengan berani. Berani ngapain? Berani bersaksi. Berani ngapain? Berani menunjukkan bahwa saya percaya Yesus Kristus. Berani mengatakan kebenaran, berani mengatakan apa yang ada di hati Tuhan, berani menyatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat gitu. Oke, kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya ingin kita baca bersama-sama, sebab ini adalah dasar kenapa sih kita percaya sama Yesus Kristus. Oke, Kisah 4 ayat 12. Hai, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi biar meresap ya. Kita ngomongin, masuk ini telinga supaya iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hai, puji Tuhan. Oke, baris ini. Baca sekali lagi, oke. Yang baris ini. Oke, 1, 2, 3. Amin. Hai, 2 baris ini. Kencengan mana suaranya? Oke, 1, 2, 3. Dan keselamatan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, semua hebat. Yeay. Oke, semua bisa berbicara dengan lantang, semua bisa bicara dengan berani. Begitu juga kita pun dengan bold, dengan berani kita bisa mengatakan. Kan sering banget gitu ya orang-orang gitu bilang banyak jalan menuju Roma. Ya udah lu jalan sono ke Roma, gue jalan ke surga. Sering kali orang tuh banyak tuh ngomong kayak gitu, tapi kita tetapkan hati kita, no. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan adalah nama Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kita lihat di sini dianya, D-nya pakai huruf besar. Itu salah satu dari bold gitu ya. Jadi bisa kelihatan kalau D-nya huruf besar, kalau misalnya Allah gitu, A-nya huruf besar, Dialah Allah satu-satunya. Maksudnya Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Saya akan bacakan ini sekali lagi, teman-teman juga mengikuti, Dianya kita ganti sebagai Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hai, ketika orang mempertanyakan Yesus Kristus itu, iman kita kepada siapa? Kita nyatakan firman Tuhan ini. Kisah Rasul 4 ayat 12.
Sehingga kita yakin dan tidak diombang-ambingkan macam-macam pengajaran, macam-macam filosofi yang enggak benar. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya saya katakan living testimony. Itulah kita. Living boldly dengan cara apa? Saksi yang hidup. Living artinya hidup, testimony itu artinya saksi. Saksi yang hidup. Kita inilah saksi yang hidup. Saya bacakan dari Kisah Rasul 4 ayat 19. Tapi saya ingin minta teman-teman apakah ada yang bisa bacakan Kisah Rasul 4 ayat 19. 19 dibaca, kemudian ayat 20, ayat 21 dan 22. Oke, yang ayat 19 bisa baca, tolong baca. Bang Edi. Ayo. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Terima kasih Bang. Hai, selanjutnya ayat 20. Ayat 20. Ya boleh siapa saja. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Hai, terima kasih. Slide selanjutnya. Oke. Hai, di ayat 21. 4 ayat 21 siapa bisa baca? Nengai sih Mas. Thank you. Ayat 21, Ya. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan mereka untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Oke, terima kasih. Ayat 22 selanjutnya. Hai, nengai sih Mas. Ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umur. Oke, terima kasih. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Dari pembacaan dari ayat 19 sampai ayat 22 ini, saya mengambil ada 3 hal yang penting. Pertama, situasi Petrus dan Yohanes yang ada di pengadilan. Ya kan? Kalau waktu-waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, pastor sudah menyampaikan mengenai dari Kisah Para Rasul 3 ketika Petrus dan Yohanes masuk gerbang bait Allah di gerbang Indah Salomo gitu ya namanya. Terus ada orang yang lumpuh, ya kan? Ada orang yang lumpuh dan dia mengharapkan sesuatu dari 2 rasul ini gitu, mendapatkan sesuatu. Akhirnya Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku padaku yaitu demi nama Tuhan Yesus demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ya kan, makanya orang lumpuh ini akhirnya bangkit, berjalan, dia sembuh sampai dia lompat-lompat gitu sampai jadi pemandangan orang gitu kan. Ada apa? Dan orang-orang banyak mungkin sudah tahu bahwa ini orang udah hampir umurnya sudah hampir 40 tahun dan dia udah di situ udah lama gitu ya, terbaring gitu ya, orang lumpuh. Dan sekarang kok dia bisa lompat-lompat ya? Gitu kan? Itu. Akhirnya karena banyak orang yang jadi percaya sama pemberitaan Injil dari Petrus dan Yohanes, kemudian mereka ditangkap, ya kan, dihadapkan ke pengadilan. Gitu. Anehnya ya, kalau kita tahu biasanya yang masuk pengadilan itu siapa? Orang bersalah kan? Orang yang bikin kejahatan. Ini yang masuk pengadilan justru karena dia menyembuhkan, karena dia bikin mukjizat. Dan hakim-hakimnya siapa? Hakimnya adalah pembesar-pembesar agama, orang-orang yang berada di dalam Tuhan, yang udah tahu Taurat gitu kan, yang udah tahu keselamatan. Kenapa kok mereka mengadili 2 orang ini, Petrus dan Yohanes, yang membuat suatu kebaikan gitu? Why? Aneh kan? Apakah itu bukan karena dasarnya si hakim-hakim ini, orang-orang ini syirik? Mereka kehilangan pamor kan. Jadi yang naik pamor itu adalah
Petrus dan Yohanes? Karena mereka melakukan mukjizat. Ya kan? Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak ada sesuatu yang menunjukkan mukjizat, living boldly, maka kita sama aja seperti para pembesar-pembesar agama itu yang kita punya pengetahuan tapi nggak kerja apapun, meaningless. Ya nggak? Kau akan ditinggalkan begitu saja sama orang. Apa buktinya dia orang Kristen? Nggak melakukan apapun, ada dia nggak ada dia, nggak efek gitu kan. Seharusnya kehidupan dari kita dimanapun kita berada, kita memberikan efek, kita memberikan dampak, kita membawa perubahan, kita membawa sukacita, kita membawa solusi, kita membawa pengharapan, kita membawa kekuatan. Ya enggak? Kalau itu juga berbicara juga untuk saya. Ketika saya bekerja, bagaimana saya bekerja? Apakah saya menyaksikan Tuhan di dalam pekerjaan saya? Apakah saya memberikan impact kepada orang-orang yang ada di sekitar saya? Jika saya tidak memberikan impact dan hal yang berharga, maka saya akan ditinggalkan. Orang gak mau dengar apa kata saya. Orang gak mau lihat kita. Orang gak tahu bahwa kita ini berada di dalam Tuhan. Ada kita gak ngepek. No. Hidup kita terlalu berharga untuk dilewati jadi orang biasa. Hidup kita ini adalah hidup yang luar biasa. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan di kayu salib, pertukaran yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib itu luar biasa. Di sini dikatakan juga di ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Apa hubungannya mukjizat sama umur 40 tahun? Ada yang bisa tolong saya? Interpretasi kalian bagaimana? Di ayat 22 saya bacakan sekali lagi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kalau kita tahu di zaman ini orang 40 tahun ya masih dianggap muda ya. Ya enggak? Tapi orang zaman dulu, zamannya Yesus Kristus 40 tahun itu udah dianggap tua. Udah uzur gitu ya. Mungkin juga karena di sini udah 40 tahun, udah gak ada harapan lagi bakal sembuh. Udah gak ada harapan lagi gitu ya. Bakal dia bisa sehat, bakal dia bisa bekerja kembali seperti awal, punya kekuatan seperti orang yang umur 20 tahunan. Udah gak ada harapan lagi. Mungkin ini berbicara juga dengan saya dan Anda. Siapa yang di sini umurnya sudah lebih dari 40 tahun? Sorry, gak usah angkat tangan. Termasuk saya sendiri juga udah lebih dari 40 tahun. Oke. Mungkin dari selama ini gitu ya, kita gitu ya, pergumulan di dalam hidup kita. Udah lama bergumul, Tuhan gak kabul-kabulkan gitu. Udah mungkin 20 tahun, udah 25 tahun. Udah sampai umur mungkin udah 40 tahun, udah 50 tahun, bahkan mungkin juga udah 60 tahun. Gak kelihatan gitu harapannya. Tuhan udah berbicara, tapi mana penggenapannya? Mungkin udah sampai gak ada harapan seperti itu. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, masih ada mukjizat untuk Anda. Masih ada mukjizat untuk kita yang umurnya juga udah dianggap tua oleh dunia. Senantiasa ada mukjizat buat kita. Senantiasa ada kekuatan buat kita. Tuhan mau lakukan mukjizat itu buat kita. Jangan lose pengharapan. Jangan padamkan pengharapanmu. Satu ketika Tuhan datang untuk lakukan mukjizat itu. Sama seperti orang yang lumpuh ini, yang udah 40 tahun ini, yang rasanya mungkin udah gak berdaya. Ya udah deh tinggal ngelewatin. Sorry, jadi berdengung. Udah mungkin tinggal melewati hari-hari hidupku sampai aku meninggal saja deh gitu. Tapi ternyata perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan melalui mukjizat yang dilakukan Petrus dan Yohanes, itu yang membangkitkan dia kembali, menyembuhkan dia dan membuat dia jadi melompat-lompat. Ya enggak? Jadi semua orang bisa lihat mukjizat yang terjadi di dalam hidup dia. Kalau kita tahu
ada lagu. Kalau lain ditolong, saya juga. Oke? Kalau nanti berikut ini nanti akan ada kesaksian ya dari dari Ibu Elis mungkin ya. Kalau Tuhan sudah menolong Ibu Elis, nanti kita dengarkan. Tuhan juga sanggup tolong kita. Sanggup melakukan mukjizat hari ini. Saya nggak tahu apa bebanmu. Saya nggak tahu apa yang ada pergumulan dalam hatimu. Tapi Tuhan akan lakukan itu mukjizat untuk Anda. Biar engkau udah tua sekalipun, ada senantiasa porsi kita dari Tuhan. Mukjizat ada untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang muda, kita semua pasti dapat bagian kita dari Tuhan. Oke. Hai. Kemudian yang kedua. Tadi yang pertama mengenai situasi Petrus dan Yohanes yang ada di pengadilan. Kemudian yang kedua adalah silahkan kamu putuskan sendiri. Jadi mereka berkata demikian ya kepada hakim-hakimnya. Jadi Petrus, Yohanes ngomong gitu ya pada hakim-hakim yang imam-imam besar, ahli Taurat gitu ya, ahli Alkitab dan lain-lain. Dia bilang, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Taat kepada kamu nih, pembesar-pembesar agama, atau taat kepada Allah? Kamu kan yang katanya pengikut Kristus, masa begitu aja kamu nggak tahu sih? Kita nih yang melakukan mukjizat demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu mau tangkap kami? Kamu mau adili kami? Ya kayaknya gitu ya bicaranya. Kamu pikirin aja sendiri. Dan itu juga berkata buat kita saat ini. Silahkan kalian putuskan sendiri, termasuk untuk saya nih ya. Eli, silahkan kau putuskan sendiri. Kamu mau ikut Kristus, ikut kata Tuhan, atau takut sama manusia? Kamu pilih sendiri. Di dalam kehidupan kita, kita menghadapi banyak kali kita harus memutuskan keputusan, ya enggak? Entah itu yang harus cepat diambil keputusannya, atau masih bisa dipikirkan, entah itu keputusan besar, entah itu keputusan yang kecil, atau keputusan apapun, kita menghadapi di dalam kehidupan kita berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Tapi satu, saat ini Tuhan berkata, putuskan bagi dirimu, mana yang engkau ambil, turut sama kehendak Tuhan, apa karena engkau ambil keputusan karena sama manusia. Engkau putuskan sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itu adalah mengenai saksi. Ya enggak? Mengenai saksi. Kenapa di dalam sidang pengadilan gitu ya, di dalam investigasi polisi selalu dicari saksi mata? Important kan? Berarti mereka itu adalah penting. Ya enggak? Saksi yang bisa meringankan atau saksi memberatkan. Selalu dicari demikian. Begitu juga halnya sama dengan diri kita. Kita ini saksi yang bagaimana? Benar bersaksi atau no? Kalau zaman ini kita tahu banyak TikTokers ya. Ya enggak? Mereka juga bersaksi kan mengenai endorse sebuah produk kan. Ya enggak? Saya ingat di sini ada Mika, enggak ada Mika ya. Mika Chang, Mika Kubo, adiknya Bang Robinson. Jadi ketika saya ngelihat, saya sih nggak punya TikTok, tapi saya cuma punya Instagram sama Facebook. Kadang-kadang suka muncul gitu ya yang di Instagram saya, itu Mika, dia endorse misalnya sebuah produk. Yang saya ingat itu adalah topoki. Ada yang tahu topoki makanan apaan itu? Makanan Korea ya, yang agak panjang itu kayak mochi gitu ya. Jadi Mika tuh masak ini, hai guys, saat ini udah mirip banget gitu sih. Hai guys, saat ini saya ingin membawakan ini loh produk ini masakan ini yang begini gitu. Gini loh cara buatnya pertama-tama, ya kan?
Kayak gitu. Jadi saya ngeliat deh si Mika gitu ya, masak. Ini loh masaknya pertama begini, habis gitu masukkan bumbunya gitu. Udah deh tinggal disajikan, makan, enak sekali gitu. Silakan ya guys, kalau mau coba, ini ada dijual di sini loh, nantokan dan kayak gitu ya kan. Saksi toh. Dengan kayak gitu, jadi followernya 5 juta. Ya kan? Terus habis gitu, banyak perusahaan-perusahaan yang ini, tolong dong ini masukin gitu, produk saya ini kamu pakai gitu. Ada yang kosmetik, ini lo pakai ini lo guys, jadi kulitnya bisa kinclong gitu. Ya, banyak sekali gitu. Itu saksi loh. Sekarang ini banyak yang dicari kayak gitu untuk mengiklankan produk. Sama dengan kita sebagai saksi Kristus. How? Di mana kita? Where are we? Apakah kita menyaksikan Kristus? Kita endorse Kristus dalam kehidupan kita. Ya enggak? It's just a simple thing like that, seperti TikTokers. Oke, jadi dasar kesaksian kita, gimana? Ya kan seperti di firman Tuhan tadi dibilang, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Itu mengenai apa? Saksi. Itu juga dengan kita. Gimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak punya pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan? Rindukan pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap dari kita punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Toh? Saya ingin sekali mendengar gitu kesaksian dari saudara-saudara semua. Satu sikap kita ketika kita mendengarkan kesaksian dari orang lain. Mungkin ada sikap gitu yang ngomong besar gitu. Ya kesaksian lagi. Ada yang mungkin juga jadi sirik. Ada yang mungkin senang juga ikut bersuka cita. Kita nggak tahu. Tanggapan orang itu bisa bermacam-macam. Bisa mereka senang, bisa mereka sirik, mereka misalnya nggak suka. Itu urusannya mereka sama Tuhan. Tapi satu yang kita lakukan, kita saksi. Kita bisa menguatkan hidup orang. Kita bisa menguatkan orang lain dengan kesaksian kita. Itulah makanya kita dibilang ini saksi-saksi Kristus. Oke, tapi ketika kita juga dengar kesaksian orang, ketika kita dalam pergumulan, kita dengar kesaksian orang, rasanya senang banget. Itu kenapa orang itu ditolong Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong saya. Ingat, tujukan mata kita sama Tuhan. Kalau lain ditolong, saya juga ada waktunya kita akan ditolong juga sama Tuhan. Tuhan akan jawab kita. Bergembiralah bersama dengan orang yang bersuka cita dan menangislah bersama orang yang sedang berduka. Daijoubu, gak apa-apa, ada waktunya nanti Tuhan kasih berkat buat kita. Oke, mengiring Tuhan. Makanya dasar kesaksian kita, pengalaman pribadi di dalam Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Gak mungkin nih Tuhan udah tolong saya cuma diam-diam aja. Gak bilang bahwa Tuhan itu kekuatan saya. Tuhan yang selesaikan masalah saya, Tuhan yang tolong saya. Oke, saya mau kesaksian mengenai ini. Saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di Saitama. Di Saitama itu kota kecil gitu yang masih banyak sawahnya, dekat dengan Higashi Matsuyama. Tetanggaan gitu, Gyoda sama Higashi Matsuyama. Oke. Jadi saya sudah kerja di tempat itu selama 17 tahun. Gitu ya. Tempat itu. Dan ada satu guru gitu ya, saya ngajar guru bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris saya gitu lebih baik daripada yang si orang Jepang ini, tapi saya tidak bisa ngajar langsung. Harus di bawah orang Jepang ini. Orang Jepang ini dia udah guru senior dan dia memang sudah retired ya, sudah pensiun, tapi masih tetap terus bekerja
Dan dia tuh galaknya minta ampun, disiplinnya minta ampun, dan nggak bisa ngelihat kita duduk rest, nggak bisa. Pokoknya harus kerja, harus melakukan sesuatu, harus bersih-bersih lah, apalah gitu, nggak boleh diem. Oke, saya kerja sama dia sudah 10 tahun. Berganti-ganti sekolah gitu ya, berganti-ganti sekolah. Dan tahun ini saya dipindahkan ke sekolah lain, sekolah yang lebih besar dengan jumlah murid yang lebih besar. Terus ketemu lagi, saya kira udah nggak ketemu gitu ya sama dia. Saya kira udah nggak ketemu sama dia karena udah gitu kan, udah lain-lainan sekolah. Ternyata saya dipindahkan ke sekolah di mana dia ada. Itu kayak ikan hiu banget. Ikan hiu, tahu kan, begitu ikan hiu datang, semua ikan-ikan yang nyingkir kan. Terus udah gitu nggak bisa diem kan, jadi hiunya ke sana, ikannya juga harus waspada kan, ke sana gitu kan. Jadi kayak gitu loh, sepaneng banget. Satu ketika, karena murid gitu banyak gitu ya, kelasnya itu ada paralel kelas, ada 11, 12, 13 gitu, 61, 62, 63 gitu, banyak. Jadi ketika break time antara jam pertama ke jam kedua, itu ada break time. Break time-nya yang pertama itu cuma 5 menit, yang kedua 10 menit. Dan udah gitu gedungnya kan besar. Ada gedung yang sebelah sini sama gedung yang pojok sebelah sana. Udah gitu tingkatnya ada sampai 4. Nah, kalau saya ganti-ganti kelas, saya tuh harus bawa barang banyak bawaan. Gambar masih bawa, CD bawa. Udah gitu yang papan tulis yang magnet. Karena orang Jepang ini mereka kan tulisnya kanji kan, bukan pakai huruf romaji kan, bukan pakai alfabet. Makanya anak SD itu diajarin alfabet, ya kan? Dan ingat gak ketika kita pertama kali belajar ABC, kita juga pakai buku yang ada garis-garisnya banyak gitu, ya enggak? Ya kalau huruf besar ini di sini, kalau huruf kecil ini setengahnya, terus ada garisnya, gitu. Kalau huruf J ini dari garis ini ke bawah gitu. Nah itu kan ada papan tulisnya itu ya, papan tulis dari magnet gitu, bawalah. Barang bawaannya itu banyak banget, naik sampai ke lantai 4, ntar balik lagi begitunya untuk kelas yang berikutnya lain, di gedung sebelah sana di lantai 2, naik turun, bawang banyak banget barang bawaannya. Terus yang guru senior ini, dia kadang-kadang dia cuek aja jalan ke kelas berikutnya. Saya lah yang harus bawa banyak bawaan begini kan. Bagaimana loh? Ya kan? Dan juga dengan jeda waktu antara jam pertama dan kedua itu sedikit. Ya keteteran kan. Akhirnya saya minta sama kepala sekolah untuk ada spesial ruang kelas untuk bahasa Inggris. Saya minta ruang kelas bahasa Inggris dengan yang ada meja dan kursi. Karena selama ini memang kita punya ruang kelas, tapi hanya untuk anak kelas 1 dan kelas 2, dan itu cuma bangku doang. Sekarang mereka harus belajar menulis gitu untuk yang kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan mereka harus belajar nulis. Kalau kita mah orang Indonesia nulis di lantai juga jadi ya. Ya kan? Nulis di kursi, orang Jepang nggak bisa. Harus ada meja, harus ada kursi, gitu. Itu peraturannya. Nulis tuh harus di meja sama di kursi, duduk di kursi, tulis di meja, gitu. Harus ada itu. Sedangkan kita tuh udah nggak ada meja lagi gitu. Terus saya minta supaya ada meja dan kursi. Jadi saya nggak harus pindah-pindah kelas gitu ya, bawa-bawa barang banyak bawaan gitu kan. Minta meja dan kursi kepada kepala sekolah. Kepala sekolahnya bilang, iya nanti saya cek dulu. Di sini di sekolah-sekolah itu meja dan kursi ada ukurannya. Ada ukuran 2, 3, 4, 5 sama 6. Jadi kalau untuk anak-anak yang kecil, anak kelas 1, kelas 2, itu pakai meja nomor 2 biasanya mereka. Meja nomor 2. Ya kan kalau begitu anak kelas 6 dia badannya udah lebih tinggi, udah lebih besar, pakai meja nomor 5 atau nomor 6. Ya dong, masa pakai meja nomor 2, rendah banget gitu, itu kursinya kecil. Kan? Jadi mereka mengecek dulu ada persediaannya apa enggak.
karena jumlah murid yang berbeda gitu, satu kelas itu bisa 38 anak. Jadi mesti dicek persediaan bangku dan mejanya itu ada apa enggak. Jadi setelah mereka ngecek selama mungkin kayaknya seminggu, akhirnya dapat nih. Jadi satu ketika lagi break time, itu anak-anak kelas 6 itu mindahin meja dan kursi mereka ya berbareng-bareng gitu ya. Angkatin itu dari lantai 3 di gedung yang sebelah, itu diturunin ke lantai 2. Jadi mereka ya, sampai yang guru senior ini bilang, bisa dapet gitu. Berkali-kali dia tanya sama saya, kamu yang minta, kamu yang minta. Iya, saya minta. Habis gitu kepala sekolah bilang katanya dia mau ngecek ada apa enggak persediaannya. Saya minta 38 meja dan kursi satu pasang. Oke. Terus dia bilang, saya nih minta, karena dia tuh berkali-kali ngomong sama saya, muri, mungkin kita nggak bisa dapet nih, muri, dia ngomong gitu. Karena dari tahun kemarin dia sudah kerja di sekolah itu. Saya baru pindah tahun ini. Jadi dari tahun kemarin itu dia sudah minta untuk supaya ada ruangan sendiri dengan meja dan kursi. Tapi ternyata mungkin lagi nggak ada persediaannya meja kursinya atau bagaimana, pokoknya nggak ada. Jadi sehingga dia harus ngajar dengan guru bahasa Inggris yang lain, itu pindah-pindah. Jadi ngangkut itu picture cards, ngangkut CD segala macam itu pindah-pindah. Tahun ini akhirnya dapat. Dan di situ saya bisa bilang, puji Tuhan, di mana saya berada, saya bisa jadi solusi. Sampai dia tuh nggak percaya banget. Bisa dapat, dia sendiri berkali-kali tanya sama saya, kepala sekolah datang sama kamu, kepala sekolah datang. Iya, aduh bawel banget, pengeng gitu. Tapi saya nggak bilang kayak gitu ke dia ya. Cuma iya gitu. Sampai dia menghadap kepala sekolah sendiri dan dia memastikan, kamu nih yang ngasih, bener ini meja kursi bisa tersedia. Mungkin dia mau bilang kali, ketika saya minta sama kamu nggak kasih. Ketika si Eli minta, kamu kasih gitu. Loh kok gitu? Mungkin dia mau ngomong kayak gitu kali ya. Sampai ya saya kan sebagai bawahan, saya cuma bisa bilang terima kasih aja kan. Arigato gitu, berkali-kali arigato. Karena orang Jepang kan biasa kalau ngucap terima kasih nggak pernah sekali doang kan. 2 kali, 3 kali, seminggu berikutnya terima kasih lagi. Kalau perlu sebulan kemudian terima kasih lagi kalau ketemu orang itu, iya nggak? Oke, saya cuma bisa bilang terima kasih. Dan saya mengucap syukur banget untuk terobosan baru kayak gini. Itu menunjukkan apa? Saksi di dalam pekerjaan kita. Oke, saya juga kesaksian. Kalau saya ditolong, yang lain juga. Oke, ada waktunya. Dan dengan skop kita gitu, maksud saya dengan ruang lingkup kerja kita, dengan ruang lingkup kehidupan kita bisa menjadi saksi. Yes, kita bisa. Anda dan saya bisa untuk menjadi saksi, bisa membawa terobosan baru dimanapun kita berada. Hai, lanjutkan. Selanjutnya menjadi saksi itu apa sih? Taat kepada Allah, gitu kan? Hai, turuti apa yang menjadi kehendak Allah. 4 ayat 9, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab ini di bab selanjutnya, chapter selanjutnya di Kisah Para Rasul 5 ayat 29, jawabannya adalah, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari kita katakan yang dari 5 ayat 29 ini bersama-sama, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagaimana kita tahu kehendak Allah kalau kita tidak baca firman setiap hari?
kalau kita tidak berdoa setiap hari. Slide selanjutnya. Oke, temukan rema Tuhan yang khusus untukmu secara pribadi. Gimana cara kita taat kepada Allah? Gimana cara kita mengetahui kehendak Allah? Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, temukan rema yang khusus dari Tuhan untukmu. Jangan ikut perkataan orang. Oke, berdoa setiap hari. Daniel berdoa 3 kali sehari. Raja Daud berdoa memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, berapa banyak? Seminggu sekali. Ketika di gereja harus lebih meningkat daripada itu. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, temukan rema Tuhan yang khusus untukmu pribadi. Oke, saya mau berikan lagi kesaksian, contoh dari kehidupan saya bahwa menemukan rema Tuhan khusus, secara khusus untukmu secara pribadi, secara khusus untuk saya. Jadi saya sedang melanjutkan pendidikan, jadi kuliah sambil kerja. Cukup lumayan gitu ya, cukup tayang. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa kasih kekuatan, Tuhan senantiasa kasih kebaikannya buat saya, pertolongannya buat saya. Saya ambil PhD, ambil S3, dan itu di dalam kelas, aduh orang-orangnya pintar-pintar semua. Jadi yang paling tayang itu adalah ketika harus membuat paper terakhir, final paper. Ya. Jadi sebelum final paper itu jadi, kita tuh ada presentasi. Jadi presentasi mau bikin apa, caranya pakai apa, metodologinya gimana, datanya diambil dari apa, literatur reviewnya kayak gimana, semua dipresentasikan. Ketika saya mendengar teman-teman saya itu presentasi, aduh luar biasa saya cuma bengong-bengong, nggak ngerti. Biasanya di dalam tulisan ilmiah harus ada 2 research question. Kita mau ngapain, gitu kan? Mau ngambil apa, mau ngapain dari paper kita. Saya tuh cuma bisa 1. Dan udah gitu metodologinya tuh sederhana gitu kan. Aduh, malu. Tapi tiap kali gitu ya, Tuhan gitu menolong saya gitu, Roh Kudus tolong saya. Apalagi kalau udah urusan sama statistik gitu ya. Saya udah gak ngerti deh statistik gitu kan, ngitung-ngitungnya kayak apa. Nah, kita tahu gitu ya, bahwa banyak gitu hamba-hamba Tuhan bilang gitu ya, kalau engkau gitu ya ingin berhasil di dalam sekolahmu gitu ya, ketika misalnya menghadapi ujian gitu. Nih dari Mazmur 119 ayat 99 mengatakan apa? Aku lebih pandai daripada seluruh pengajarku. Ya kan? Itu yang orang bilang kan. Tapi saya nggak mau, saya mau Tuhan yang berbicara kepada saya secara pribadi, remanya dia. Jadi ketika saya renungan pagi gitu ya, saya baca firman Tuhan pagi, saya pakai application Bible. Ini endorse nih. You Bible gitu ya. Pakai renungan harian You Bible. Ketika saya baca pagi-pagi, firman Tuhan berkata di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Itulah yang saya ambil remanya buat saya. Jadi dibilang karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi asalnya hikmat itu dari Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan saya kepandaian, kepintaran. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Dari mulutnya Tuhan datang kepandaian dan pengetahuan. Jadi saya harus dengar apa yang menjadi firman Tuhan. Dengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dekat-dekat sama Tuhan. Banyak berdoa, banyak bergantung sama Tuhan. Karena dari mulutnya lah, dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Walaupun orang berkata A, B, C, temukanlah rema Tuhan untuk dirimu sendiri. Jangan ikut orang. Temukanlah
rema Tuhan untuk dirimu sendiri. Bergaul lebih akrab, lebih banyak lagi sama Tuhan. That's special untuk kamu. That's special untuk kita. Saya berharap bahwa sharing firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Kesimpulannya, rangkumannya adalah 1. Living boldly, hidup dengan berani. Berani apa? Jadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Punya pengalaman pribadi di dalam Tuhan. Turut taat kepada kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kehendak Allah itu? Dengan baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, dan temukan rema Tuhan yang khusus bagimu secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa di hari ini firman Tuhan mengatakan living boldly, hidup dengan berani, hidup yang dicetak tebal. Dicetak tebal secara apa? Supaya mudah dilihat, supaya bersaksi dalam hal apa? Bersaksi menjadi saksi Kristus, punya pengalaman pribadi di dalam Tuhan, turut dan taat kepada kehendak Allah, dan berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari, dan menemukan rema yang khusus bagi kami secara pribadi. Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan, kalau mungkin di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami belum menyaksikan Engkau dengan baik, kami belum menyaksikan Engkau dengan sempurna, kami belum memenuhi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini, hari ini firman Tuhan berkata, bahwa kami harus lebih pilih lagi takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Bahwa di dalam kehidupan kami ada Kristus yang menyala-nyala, ada Kristus yang dapat kami saksikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, mereka membawa keselamatan, mereka membawa kabar sukacita, mereka menjadi solusi Tuhan. Apapun yang saat ini umat-Mu pergumulan ya Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban. Seperti orang lumpuh ya Tuhan yang memandang kepada Petrus dan Yohanes mengharapkan sesuatu. Begitu juga mata kami memandang hanya kepada Engkau yang menjadi sumber keselamatan kami. Walaupun ya Tuhan mungkin udah gak ada harapan bagi kami ya Tuhan di dunia ini. Semua orang udah mengatakan gak mungkin. Tapi kami masih berharap di dalam Engkau. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kalau yang lain ditolong ya Tuhan, maka saya juga ya Tuhan. Ada porsinya khusus untuk saya ya Tuhan. Engkau akan jawab setiap pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Engkau menguatkan lutut-lutut yang sudah mulai lelah Tuhan. Yang sudah mulai goyah ya Tuhan. Yang sudah mulai bingung ya Tuhan. Engkau kuatkan kami kembali. Engkau bangkitkan anak-anak-Mu kembali ya Tuhan. Sehingga setiap dari kami ya Tuhan menjadi saksi Kristus yang kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu ya Tuhan mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau berbicara lebih banyak lagi untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk anak-anak ya Tuhan yang rindu dan haus pengalaman pribadi mereka dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Adakan terobosan baru di tahun ini untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan setiap dari kami dapat menyaksikan ya Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Dan lebih banyak orang lagi dibawa kepada keselamatan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.